Anggi dan juga teman aku Ainun yang nantinya akan bantu presentasi. Kami mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara yang kali ini akan membahas tentang metode perumusan teori akuntansi. Apa sih teori akuntansi itu? Teori akuntansi adalah seperangkat prinsip yang terdiri dari pernyataan teoritis dan metode sistematis yang berasal dari praktik aktual. Teori akuntansi ini terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, reduksionisme. Teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang diamati dan merupakan pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, teori ini menjadi bahan acuan untuk mengamati fenomena. Yang kedua, instrumentalisme. Teori ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi klaim yang dibuat tentang hasil observasi. Yang ketiga, realisme. Teori ini merupakan sekumpulan proposisi atau postulat yang merupakan pernyataan benar atau salah tentang dunia nyata, fenomena, atau objek. Teknik akuntansi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain teori akuntansi itu sendiri, faktor politik, dan kondisi perekonomian. Hal ini menunjukkan perlunya mempelajari teori akuntansi agar dapat merumuskan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik. Suatu teori dapat diartikan sebagai hasil pemikiran berdasarkan metode ilmiah dan logika. Teori ini terdiri 2 bagian. Yang pertama yaitu asumsi yang berisi definisi variabel dan logika yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Asumsi, definisi, logika digunakan untuk mengatur, menganalisis, dan memahami fenomena empiris yang penting. Yang kedua yaitu kumpulan hipotesis penting. Hipotesis di sisi lain adalah anggapan tentang fenomena atau masalah yang sedang dianalisis. Teori akuntansi bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Sifat teori akuntansi lebih bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan dan meramalkan variabel-variabel yang diteorikan sebagaimana adanya dan bersifat normatif. Teori akuntansi mempunyai beberapa ciri, antara lain merupakan seperangkat prinsip yang logis, saling berkaitan, dan membentuk kerangka umum. Berkaitan erat dengan rumusan prinsip akuntansi, harus mencakup semua akuntansi yang menawarkan pendekatan berbeda satu sama lain, harus mampu memberikan gambaran praktik akuntansi, menjawab dan menjelaskan semua fenomena yang mendasari penerapan akuntansi, harus dapat menjelaskan mengapa perusahaan menggunakan metode LIFO daripada metode FIFO. Untuk menilai persediaannya, harus mampu memprediksi atau bahkan mendeteksi fenomena akuntansi yang belum diketahui, dan sangat penting dalam merumuskan serta merevisi prinsip akuntansi. Bilkow dan Godfrey mengemukakan beberapa metode yang dikenal dalam literatur. Yang pertama yaitu metode deskriptif atau pragmatis. Menurut metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan, sehingga metode yang merumuskannya harus bersifat eksplanatori atau deskriptif. Di sini mempertimbangkan perilaku akuntansi berdasarkan prinsip akuntansi yang diterapkan. Yang kedua, pragmatis psikologis. Di sini mengamati reaksi pengguna laporan keuangan terhadap hasil akuntansi yang disusun menurut berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Yang ketiga yaitu metode normatif. Di sini akuntansi dipandang sebagai standar umum yang harus diikuti, terlepas dari apakah akuntansi memenuhi syarat atau tidak. Metode ini berguna ketika membahas pendapatan real dan utilitas keputusan. Berikutnya yaitu metode positif. Metode yang didasarkan pada teori atau model ilmiah yang relevan dan umum digunakan. Berdasarkan teori tersebut, masalah penelitian dirumuskan untuk mengamati perilaku atau fenomena sebenarnya yang tidak ada dalam teori. Suatu teori kemudian dikembangkan untuk menjelaskan fenomena tersebut, dan penelitian dilakukan secara terstruktur dan terstandar dengan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan melakukan uji statistik ilmiah. Dengan cara ini akan diketahui apakah hipotesis yang dirumuskan diterima atau tidak. Relasional dan realitas. Yang pertama ada sintetik, yaitu untuk membuat hubungan yang logis. Yang kedua semantik,
Di sini teori menghubungkan konsep dasar teoritis dengan objek nyata. Hubungan ini dinyatakan sebagai aturan yang cocok atau definisi fungsional. Semantik adalah tentang hubungan kata, tanda, atau simbol dengan kenyataan. Jadi teori ini lebih mudah dipahami, realistis, dan relevan. Yang ketiga yaitu pragmatis. Di sini hubungan pragmatis menyangkut pengaruh kata-kata dan simbol terhadap manusia. Akuntansi diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Teori akuntansi dianggap berguna bagi para pengambil keputusan, sehingga informasi akuntansi juga harus sesuai dengan kebutuhan para pengambil keputusan tersebut. Sebuah teori harus mampu menyampaikan kebenaran, sehingga teori tersebut harus terus diuji dan direvisi. Berikutnya, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dalam merumuskan teori akuntansi diawali dengan asumsi dan konsep dasar. Setelah itu diambil kesimpulan berupa prosedur dan teknik akuntansi. Pendekatan deduktif terhadap konstruksi teori apapun dimulai dengan postulat dasar dan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan logis tentang subjek yang sedang dibahas. Baik, yang selanjutnya ada kriteria pihak atau sumber dalam menentukan kebenaran yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dogmatis, kemampuan untuk menyebut suatu pernyataan atau teori benar jika pemberinya mempunyai kewenangan untuk menyampaikan kebenaran dan tidak perlu diuji lagi. Kepercayaan terhadap kebenaran ini didasarkan pada keimanan, kepercayaan, atau keyakinan. Dalam bidang akuntansi, terdapat beberapa lembaga yang terkenal dengan otoritasnya terhadap teori akuntansi seperti AAA, FASB, IAI, dan lain-lain. Yang kedua yaitu self-evident. Di sini pengetahuan umum, pengamatan, pengalaman, apa yang menjadi bukti dengan sendirinya membuktikan kebenarannya di sini. Akuntansi misalnya dikatakan menggunakan harga pasar. Pernyataan ini tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut karena sudah dibuktikan dengan pengetahuan, pengalaman, dan pengamatan. Selanjutnya ada scientific atau ilmiah. Di sini kebenarannya dibuktikan dengan metode ilmiah. Teori dirumuskan, diuji, dan seterusnya, dan diulang lagi dan lagi. Nah, selanjutnya itu ada pengujian teori yang dimana menurut Popper, pengujian teori dapat dilakukan dengan cara utama yaitu terdapat perbandingan logis antara setiap kesimpulan dimana diuji konsistensi internal sistem kajian terhadap bentuk logis suatu teori adalah untuk menentukan apakah teori tersebut merupakan hakikat teori empiris atau ilmu pengetahuan. Dan perbandingan dilakukan dengan teori lain terutama dengan tujuan untuk menentukan apakah suatu teori dapat dianggap sebagai ilmu kemajuan, ilmu pengetahuan jika lulus uji yang kami berikan. Selanjutnya ada pengujian teori melalui penerapan empiris, kesimpulan yang diambil dari teori. Selanjutnya ada pendekatan teoritis yang dimana pendekatan teoritis ini dibagi menjadi 4 yaitu pendekatan induktif, pendekatan etis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan ekonomi. Maupun yang pertama yaitu pendekatan induktif adalah pendekatan yang diawali dengan pengamatan empiris kemudian ditarik kesimpulan umum atau generalisasi. Pendekatan induktif dalam pengembangan teori dimulai dengan observasi dan pengukuran dan dilanjutkan dengan kesimpulan umum. Dalam menerapkan fungsi perhitungan, pendekatan induktif dimulai dengan observasi terhadap informasi keuangan badan usaha dan dilanjutkan dengan pengembangan generalisasi dan prinsip observasi berdasarkan hubungan yang terulang-ulang. Langkah-langkah selanjutnya adalah kumpulkan semua observasi, analisis dan klasifikasi observasi berdasarkan yang berulang dan hubungan yang serupa, konsisten. Kesimpulan umum dan prinsip komputasi yang menjelaskan hubungan berulang diambil. Yang terakhir, kebenaran kesimpulan umum yang diperiksa. Selanjutnya, pendekatan induktif terhadap teori mencakup 4 langkah yaitu mencatat pengamatan, menganalisis dan mengklasifikasi pengamatan ini untuk mengidentifikasi keberadaan hubungan yang berulang. Secara induktif memperoleh generalisasi dan prinsip
adaptasi dari pengamatan yang menggambarkan hubungan berulang. Yang terakhir, menguji generalisasi. Selanjutnya ada pendekatan etis, yaitu konsep keadilan, realitas merupakan inti dari pendekatan etis. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Dr. Scott. Menurutnya, keadilan harus digunakan dalam merumuskan teori akuntansi dengan memperlakukan pihak-pihak terkait secara adil. Kebenaran disajikan sebagai laporan yang benar dan akurat tanpa menimbulkan salah tafsir. Dan adil dalam arti penyajiannya dan tidak memihak. Kriteria tersebut telah menjadi salah satu tujuan akuntansi, misalnya ketaatan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informasi, konsistensi, dan dapat diperbandingkan. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan sosiologis dalam perumusan teori akuntansi menekankan pada dampak sosial dari teknik akuntansi. Ini adalah pendekatan etis yang berfokus pada konsep keadilan dan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Berdasarkan pendekatan sosiologis, penerimaan prinsip atau teknik akuntansi dievaluasi berdasarkan dampak laporannya terhadap semua kelompok di dalam komunitas. Yang terakhir ada pendekatan ekonomi, yaitu pendekatan ekonomi dalam perumusan teori akuntansi menekankan pada pengelolaan perilaku indikator makroekonomi yang muncul ketika berbagai teknik akuntansi diperkenalkan. Sebelum pembentukan FASB, baik pendekatan ekonomi maupun konsep konsekuensi ekonomi tidak banyak digunakan dalam akuntansi. Secara umum, perumusan teori akuntansi dan pengembangan prinsip akuntansi didasarkan pada pendekatan selektif atau gabungan beberapa pendekatan yang berbeda. Tidak hanya satu pendekatan yang disajikan di sini, pendekatan selektif terutama merupakan hasil dari berbagai upaya individu dan profesional serta lembaga pemerintah untuk berpartisipasi dalam pemantakan konsep dan prinsip akuntansi. Pendekatan selektif ini memunculkan pendekatan baru yang telah dibahas dalam literatur, yaitu pendekatan regulasi, pendekatan perilaku, peristiwa, prediksi, dan pendekatan positif. Selanjutnya, perumusan akuntansi di Indonesia. Selama ini, Indonesia belum berupaya merumuskan teori atau standar akuntansinya sendiri. Kita masih menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika atau prinsip akuntansi terbaru dari IAC atau International Accounting Standard Committee sebagai landasan pengembangan akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi dan standar audit mengadopsi atau menerjemahkan standar atau panduan AS atau IAC dengan sedikit modifikasi. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih.